Timnas Indonesia akhirnya bisa diperkuat oleh kiper berkualitas Eropa di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bergabungnya Maarten Paes jelas akan menambah kekuatan lini belakang skuad Garuda Merah Putih. Dan dengan adanya Maarten Paes, membuat Sintayong akan mengubah starting line up mereka saat bertandang ke markas Arab Saudi. Dan jika melihat starting line up yang baru, Roberto Mancini dan pihak Arab Saudi kaget karena menganggap Indonesia memakai full squad Eropa. Kabar baik bagi pecinta sepak bola Indonesia. Sehari setelah dirgahayu kemerdekaan, Minggu 18 Agustus 2024, Maarten Paes resmi bisa memperkuat timnas Indonesia di lapangan. Informasi ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, melalui akun media sosialnya. Dipastikan bahwa Paes sudah berhasil menjalani proses alih federasi dan sejak saat ini sah untuk memperkuat skuad Garuda. Kabar baik bagi persepakbolaan Indonesia. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Maarten Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili tim nasional Indonesia, tulis Erick Thohir. Kehadiran Paes di skuad Garuda tentu jadi tambahan positif. Kiper berusia 26 tahun ini bakal bisa membantu perjuangan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemungkinan Maarten Paes bakal langsung mengisi pos kiper inti timnas Indonesia di bawah bimbingan Sintayong. Pengalaman dan kualitas Paes bakal meningkatkan kekuatan tim secara keseluruhan. Nah, terkait kemungkinan itu, kami coba membayangkan starting 11 terkuat timnas Indonesia dengan tambahan Maarten Paes. Kira-kira siapa yang layak jadi starter? Kiper Maarten Paes. Maarten Paes baru berusia 26 tahun. Karirnya sebagai penjaga gawang masih sangat panjang. Saat ini Paes bermain untuk FC Dallas, tim Liga Amerika Serikat. Kemungkinan Paes akan langsung dipercaya sebagai starter, menggeser posisi Hernando Ari. Persaingan sehat dalam internal tim nasional memang dibutuhkan, juga sangat penting bagi pertumbuhan pemain. Pengalaman Paes segudang, dia telah menempuh total 87 laga di MLS plus 44 laga di Eredivisie. Kiper anyar timnas Indonesia ini telah mencatatkan total 21 clean sheet dari 87 laga di MLS, angka yang cukup impresif. Belakang, Itzes, Ridho, Hafner, Walsh. Pelatih Shin kini lebih sering menurunkan formasi 3 back dan berkaca pada beberapa laga terakhir, kombinasi 3 back tengah yang berjalan cukup baik adalah Hafner, Ridho, dan Itzes. Seperti yang berulang kali terbukti, pelatih Shin tidak memandang nama besar pemain. Rizky Ridho yang bermain di Liga 1 pun masih dipercaya turun sebagai starter, tidak kalah dari para pemain keturunan. Nah, Itzes sendiri adalah salah satu pemain terbaik timnas sekarang, bermain di Serie A. Hafner juga layak mendapatkan kesempatan karena dia selalu bermain stabil dan tenang, potensinya besar. Lalu kedua pos wingback bisa dipercayakan kepada Kelvin Verdonk dan Shandy Walsh. Ada pula opsi lain yakni Pratama Arhan dan Asnawi Mangku Alam. Teknik lemparan ke dalam Pratama Arhan masih jadi senjata rahasia.
Dan kekuatan timnas bisa makin bertambah kuat jika nanti PSSI bisa meyakinkan Kevin Dix untuk segera memperkuat Panji Garuda. Jelas kita tahu betul bagaimana kemampuan Kevin Dix di pentas Liga Champions musim lalu. Tengah, Nathan, Marcelino, Haye. Masih sama seperti beberapa laga terakhir, kombinasi lini tengah terbaik Indonesia sepertinya dapat dipercayakan pada duet Tom Haye dan Nathan Choaon. Nathan adalah pekerja keras yang bisa menjelajah seisi lapangan. Haye adalah kreator serangan, motor permainan timnas. Duet keduanya tampak berjalan dengan baik di beberapa pertandingan. Nah, pos gelandang serang bisa dipercayakan kepada Marcelino. Bakat muda terbaik milik Indonesia ini punya kemampuan ofensif yang sangat baik. Marcelino bisa mengisi ruang di belakang striker. Depan, Strijk, Ragnar. Rafael Strijk masih pantas jadi striker timnas Indonesia. Gaya bermain Strijk memang unik. Dia adalah tipe penyerang yang bisa menguntungkan rekan-rekannya, membuka ruang dan menekan lawan. Strijk lantas bisa diduetkan dengan Ragnar Oratmangun. Berbeda dengan Strijk, Ragnar punya ketajaman lebih dalam menjebol gawang lawan. Dia juga gesit, lincah, bergerak di area kotak penalti. Dan kekuatan timnas bakal menjadi semakin kuat lagi jika Ole Romani bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Seperti kita tahu, kalau saat ini PSSI dan Sintayong masih mengupayakan untuk mendatangkan Ole Romani ke skuad Garuda Merah Putih. Meski sampai detik ini masih belum resmi bergabung, namun kita percayakan saja kepada kekuatan lobi-lobi Pak Erick Thohir. Ya, melihat kekuatan timnas Indonesia saat ini membuat pelatih Arab Saudi Roberto Mancini makin was-was. Karena ya bagaimana lagi, Indonesia akan memakai sejumlah pemain keturunan dari Eropa saat bertandang ke markas mereka. Dan memang betul kalau anak asuh Sintayong ini langsung mengincar poin penuh di laga perdana. Dan dengan bergabungnya Marten Pas ke skuad Garuda Merah Putih akan membuat lini belakang timnas Indonesia semakin kuat. Selain memiliki Pais, mereka memiliki bek yang bermain di Liga Italia, Jaitsas. Dan laga melawan Arab jelas akan menjadi laga yang epik dan wajib untuk dinantikan. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.